Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung di acara Ngobrol Cerdas IDS Map. Acara ini ditayangkan secara live dari Jakarta dan Semarang. Pagi hari ini kita akan mendengarkan secara langsung kiat-kiat memiliki pola hidup yang sehat. Penting sekali ya untuk kita tahu dan menentukan asupan yang tepat untuk tubuh kita. Nah, kita akan dengarkan sharing mengenai gizi seimbang dari seorang karyawan IDS Med yang sudah join dengan IDS Med selama 7 tahun, 7 bulan. Sebagai seorang sales manager di cabang Semarang. Tak lain dan tak bukan dia adalah Mbak Fofi Iswandari. Nah, tapi sebelum kita mulai sharing tersebut, saya mau undang Pak Ramli, Vice President IDS Med Indonesia, untuk dapat memberikan opening speech untuk kita semua. Nah, untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Pak Ramli. Halo, Pak. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Saya tadi pagi masuk, saya lihat Fofi pakai baju kuning, jadi saya juga ganti baju kuning. Ya, jadi hari ini hari yang berbahagia, semoga semuanya sehat-sehat. Ya. Acara ini adalah kelanjutan dari acara sesi yang pernah saya sharing ya mengenai gimana kita menghindari dari macam-macam penyakit dengan cara mengurangi. Jadi kan ada dua porsi ya, dengan cara mengurangi exposure kita terhadap patogen tersebut sama menjaga imunitas tubuh. Nah, tentunya untuk menjaga imunitas tubuh, hal yang paling penting kita perhatikan adalah asupan. Apa yang kita makan, bagaimana kita beraktivitas supaya lebih sehat ya. Nah, jadi saya minta Fofi yang tentunya banyak sekali yang tidak tahu kalau Fofi ini sekolahnya itu adalah sekolah gizi. Ya. Jadi kita sangat beruntung ada seorang ahli gizi di antara kita. Ya, dia akan memberikan tips dan triks gitu ya, bagaimana mengatur asupan kita. Ya. Nah, tentunya hari ini saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Santo yang sama-sama di Semarang bersama Fofi. Sehat selalu Santo, panjang umur. Ya. Oke. Jadi saya cukup sambutan dari saya kira ya. Semoga kita semuanya selalu diberkati kesehatan ya. Silakan Fofi. Thank you, Pak Ramli. Nah, saat ini saya undang Mbak Fofi untuk gabung bersama dengan kita semua langsung dari studio Semarang. Ya, halo Mbak Iren, halo semuanya. Hai, apa kabarnya? Baik Mbak, mudah-mudahan sehat semuanya ya pada hari ini dan selalu sampai selamanya kita sehat terus yang diminta ya tentunya ya, amin, amin. Amin. Nah Mbak Fofi udah siap nih untuk sharing ke kita semua, soalnya udah nggak sabar nih untuk dengar sharingnya Mbak Fofi. Baik, siap. Terima kasih sebelumnya Pak Ramli, Mbak Iren, dan juga selamat pagi, salam sehat untuk seluruh keluarga besar PT IDS Medical System Indonesia dimanapun berada ya. Terima kasih sudah ikut bergabung di kesempatan pada pagi hari ini. Nah, tentunya sebelum saya mulai nih, teman-teman semuanya masih tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Masih pakai masker, kemudian jaga jarak, menerapkan pola hidup bersih, dan tentunya tak lupa menggunakan hand sanitizer. Nih saya pakai sanitizer Zuno dulu ya, kita punya sanitizer yang sangat bagus, lembut di tangan, dia aman untuk makanan juga, dan bertahan 24 jam. Jadi ini sangat bagus sekali. Ini teman-teman adik-adik semuanya boleh ya minta ke papa mamanya dibeliin Zuno nih, karena ini bagus sekali menjaga tangan kita dari virus-virus dan bakteri. Oke? Baik. Nah, itu kalau tadi protokol-protokol di luar dari ekstern yang bisa kita lakukan. Nah, apa sih yang diperlukan untuk kita seperti yang disampaikan Pak Ramli tadi ya? Apa sih dari sisi kesehatan, dari sisi intern yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita? Mungkin saat ini kondisi kesehatan kita masih sehat, masih bagus, belum ada keluhan. Tetapi dengan bertambahnya usia, siapa yang bisa
menangkal, siapa yang bisa mencegah organ dalam tubuh kita, organ yang justru organ vital dalam tubuh kita untuk tidak mengalami degenerasi fungsi. Kalau dari sisi fisik mungkin wajah kita bisa ya kita pergi ke dokter kecantikan untuk operasi plastik, atau kita pakai produk kita tuh, produk kecantikan kita punya Cutera, kita punya yellow laser. Oke, nah itu bisa mengubah fisik kita menjadi muda lagi, menjadi kinclong lagi. Tetapi bagaimana dengan organ dalam tubuh kita? Siapa yang bisa menjamin? Apakah ada dokter yang dengan segala tindakannya bisa menjamin organ tubuh kita itu tetap fungsinya seperti waktu kita masih remaja? Siapa yang harus care dengan itu semua kalau bukan kita sendiri? Jadi yuk, tidak ada kata terlambat. Kita mulai menyadari dari sekarang ya, pentingnya menjaga asupan gizi yang seimbang untuk kesehatan kita. Nah, berbicara tentang gizi itu menurut saya itu sesuatu yang menyenangkan ya, karena berhubungan dengan makanan. Nah, makanan ini kan yang kita konsumsi setiap hari, menjaga imunitas tubuh kita untuk sumber energi tubuh kita. Jadi nggak perlu takut ya tentang sesuatu ini tuh, seperti kalau kita membicarakan penyakit. Oke, nah berbicara tentang gizi, sebetulnya gizi itu dibagi menjadi beberapa segmen. Ada mulai dari gizi ibu hamil, kemudian gizi bayi dan balita, ada juga gizi remaja, ada juga gizi manula, gizi olahragawan atau gizi untuk diet dan lain sebagainya. Tetapi pada kesempatan siang hari ini saya akan men-sharingkan pengetahuan apa yang saya dapat dari saya kuliah dulu tentang gizi umum, gizi seimbang. Oke, jadi gizi seimbang ini adalah kunci hidup sehat. Oke. Slide. Ya, ini kita lihat aktivitas ini zaman dulu ya. Mungkin eyang-eyang kita atau bapak ibu kita yang dulu itu masih melakukan aktivitas, banyaknya masih berjalan kaki atau naik sepeda ya, dan itu justru lebih bagus. Karena apa? Karena kan energi yang dikeluarkan itu banyak. Mereka melakukan aktivitas fisik di samping dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Coba kita lihat, bandingkan. Itu sudah banyak, kita sudah difasilitasi dengan fasilitas transportasi. Jadi sudah lebih minim melakukan aktivitas dibandingkan dengan zaman dahulu, masih lebih banyak jalan kaki. Saya pun dulu sekolah SD juga masih jalan kaki gitu ya. Tapi sekarang anak-anak, apa ada kita yang membiarkan anak-anak kita berjalan kaki? Tentunya enggak ya. Oke. Kemudian slide selanjutnya, kita adalah pada waktu kecil dulu, zaman kecil, saya mungkin masih menjamani, ya mungkin ada teman-teman juga yang dulu waktu masih zaman kecilnya dulu tuh masih bermain apa namanya, baengklek ya namanya di tempat saya dulu, namanya baengklek. Terus main sepak bola, walaupun cewek-cewek, oh kita jago juga loh main sepak bola. Terus main lompat tali. Tapi sekarang ada nggak sih, masih ada nggak sih Bapak Ibu permainan anak-anak seperti ini? Ini terlepas dari kondisi pandemi saat ini tentunya ya. Masih ada nggak anak-anak kita menjamani mainan yang dengan aktif mengeluarkan energi fisik seperti ini? Karena sekarang banyaknya anak-anak yang saya juga perhatikan, keponakan saya sendiri, itu juga mereka lebih banyak memegang gadget. Jadi bermain asyik dengan main gadget. Kemudian selain itu dia main game. Nah, didukung lagi dengan konsumsi makanan yang, coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini siapa yang nggak suka dengan makanan ini? Siapa yang nggak tertarik dengan makanan yang rata-rata kalau kita lihat itu adalah sumber karbohidrat, karena semuanya manis ya. Ada es krim, ada donat, gorengan, dan saya yakin ini pasti dari kita nggak pernah makan ini ya, pastilah kalau kita meeting aja tuh, kalau Pak Babe Agus Pujo tuh keluarin makanan gitu ya. Dulu sebelum pandemik ya, itu pasti ada keluar martabak manis, gorengan. Nah, apa manifestasinya kalau kita terus-terusan, kalau kita tidak sadar bahwa makanan-makanan siap saji, bahwa makanan-makanan yang tinggi karbohidrat itu ternyata mengancam kesehatan kita. Apa yang terjadi? Slide selanjutnya. Ya, apa komentar kita kalau melihat slide ini?
Lucukah adik-adik kecil yang badannya gemuk-gemuk itu? Mungkin lucu ya, menggemaskan. Mungkin masih ada anggapan orang tua yang kalau anak saya itu gemuk, itu lucu, itu sehat. Tapi sadarkah kita bahwa sebetulnya kegemukan ini mempunyai banyak resiko terhadap penyakit degeneratif. Mungkin waktu masih anak-anak oke, tidak apa-apa, tetapi jangka waktu panjang apa yang akan terjadi? Kita beresiko terhadap penyakit-penyakit ini nih. Tentunya kita nggak mau ya semuanya mengalami penyakit ini, jangan sampai ya. Tekanan darah tinggi yang related dengan penyakit komplikasinya, arteriosklerosis, terjadi penyumbatan pada pembuluh darah, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal. Kita nggak mau itu semuanya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, Hippocrates ini bapak kesehatan kita, beliau memberikan statement bahwa makanan yang dikonsumsi oleh tubuh manusia itu dapat dimanfaatkan untuk kesehatan. Bahkan bisa untuk menyehatkan, membuat sakit, atau menyembuhkan kembali. Jadi apa yang mau kita pilih? Mau yang membuat sehat atau yang mau membuat sakit? Oke, kita lanjut ke zat gizi. Nutrisi atau zat gizi ya. Zat gizi ini dibagi menjadi dua, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Apa sih zat gizi makro itu? Zat gizi makro adalah sumber energi utama untuk tubuh kita sebagai penghasil kalori. Kita lihat ada 3 macam, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. 1 gram karbohidrat dan 1 gram protein itu menyumbang 4 kalori. Sedangkan 1 gram lemak, kalau kita lihat, dia menyumbang 9 kalori. Itulah sebabnya mesti kita waspadai. Kenapa kok lemak ini harus kita batasi? Karena dia kalorinya gede sekali, 2 kali dari zat gizi daripada karbohidrat ataupun protein. Selain zat gizi makro, kita punya juga zat gizi mikro atau sebagai katalisator ya, yaitu vitamin dan mineral. Nanti akan kita bahas lebih lanjut termasuk fungsi-fungsinya. Nah, kita mulai menginjak ke apa itu gizi seimbang. Apa sih gizi seimbang? Mungkin ibu-ibu, mbak-mbak sudah, para istri ya, sudah merasa saya sudah menyajikan menu yang sudah seimbang, sudah beraneka ragam, tetapi sudah tepatkah untuk pemilihan jenis maupun jumlahnya? Kita lihat apa sih maksudnya gizi seimbang? Gizi seimbang itu merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, dengan tetap memperhatikan 4 pilar gizi seimbang. Apa itu 4 pilar gizi seimbang? Yang pertama adalah mengkonsumsi aneka ragam pangan. Jadi gizi itu tidak selalu harus mahal ya. Gizi, sumber makanan bergizi itu ada di sekitar kita kok. Kita nggak perlu takut, wah nanti mahal ya gizi itu, tidak. Tuhan sudah memberikan segala macam aneka ragam bahan makanan itu di sekitar kita. Bahkan kita bisa tanam sendiri tuh. Daripada kita belanja, oh masih ada lahan kosong, kita tanam sendirilah. Sayur mayur yang atau buah-buah yang simpel-simpel. Itu bisa kita manfaatkan untuk mencukupi kebutuhan zat gizi kita. Yang kedua adalah tetap membiasakan perilaku hidup bersih. Kemudian melakukan aktivitas fisik secara teratur. Dan yang terakhir jangan lupa semua itu diimbangi dengan memantau berat badan. Mungkin ini yang jarang dilakukan ya oleh kita semua, jadi kita nggak sadar, kita makan bla 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 macam-macam, tetapi kita nggak memantau berat badan. Akhirnya apalagi kondisi pandemi ini, dari dulu yang teman-teman fit sales itu banyak beraktivitas di lapangan, sekarang aktivitasnya terbatas, jadi tahu-tahu berat badan kita naik karena kita nggak memantau, kita nggak menimbang berat badan kita. Kita bahas satu-satu tentang prinsip gizi seimbang. Yang pertama adalah makanlah makanan yang beraneka ragam. Kenapa seperti itu? Karena di dunia ini tidak ada satu jenis makanan pun yang mengandung zat gizi yang sempurna, kecuali ASI ya, ASI untuk bayi. Nah,
Dengan semakin beragam pola makan kita, jenis makanan yang kita sajikan, yang kita konsumsi, itu semakin akan memenuhi kebutuhan akan berbagai macam zat gizi. Dengan tetap memperhatikan sumber makanan zat gizi makro, zat gizi mikro, ditambah dengan keseimbangan air dalam tubuh kita. Jadi prinsipnya dengan pola makan bergizi yang seimbang, dengan beragam golongan makanan baik jenis dan jumlahnya, kita harapkan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita itu seimbang, saling menutupi. Sama seperti kita dengan pasangan kita ya, kita punya kekurangan, pasangan punya kekurangan. Nah, kita saling menutupi kan, sama seperti halnya dengan zat makanan ini, zat gizi dari makanan ini. Dari satu makanan dengan makanan lain kita combine jadi gizinya jadi seimbang. Oke, kemudian prinsip zat gizi yang kedua, tetap terapkan pola hidup bersih. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Sabunnya jangan ketinggalan. Ya. Kalau hanya mencuci tangan aja ya bakteri, virus itu masih ada. Tapi kita biasakan untuk mencuci tangan. Kemudian menyajikan makanan itu juga diperhatikan ya, jangan sampai makanan kita sajikan dalam kondisi terbuka, makanannya udah sehat, makanannya udah bersih, udah bergizi, penyajiannya udah betul, tetapi kebersihannya nggak terjaga, ada lalat-lalat yang hinggap. Nah, malah bisa menimbulkan penyakit tuh dari telur-telur si lalat tadi. Kemudian masaklah makanan dengan suhu yang tepat, cuci buah-buahan dan sayuran untuk menghilangkan kotoran dan logam-logam yang berbahaya yang dulu disemprot pada waktu menanamnya. Nah, dengan penerapan pola hidup bersih, pola hidup sehat tadi, kita akan mendukung program kesehatan lingkungan. Oke, slide yang selanjutnya, prinsip gizi seimbang yang ketiga adalah ini, aktivitas fisik. Penting sekali ya aktivitas fisik ini karena kunci gizi seimbang itu adalah keseimbangan antara kalori yang masuk, antara intake dengan outtake. Jadi keseimbangan antara asupan makanan dan pengeluaran energi untuk beraktivitas. Kuncinya sebetulnya simple, jadi energi yang masuk dibandingkan dengan energi yang kita keluarkan untuk beraktivitas, itu kalau lebih besar energi yang masuk, tentu energi yang masuk lebih besar daripada energi yang keluar, tentu berat badan kita naik dong. Dan sebaliknya, kalau energi makanan dari yang kita konsumsi itu lebih sedikit daripada aktivitas yang kita keluarkan, kita olahraga terus nih, kita melakukan aktivitas terus, ya berat badan kita lama-lama akan menurun. Sayangnya nih di era teknologi ini nih, pengeluaran energi rata-rata penduduk di Indonesia itu makin berkurang. Apalagi kondisi pandemik ini, teman-teman yang biasanya di visit di lapangan itu mengunjungi satu ruangan ke ruangan lain, nanti masih ke purchasing, masih ke bangsal-bangsal, itu kan secara tidak sadar teman-teman sudah melakukan aktivitas fisik loh, yaitu apa? Berjalan kaki. Itu tidak sadar kita sudah mengeluarkan energi, kita membakar energi dalam tubuh kita. Tetapi bagaimana dengan kondisi pandemik saat ini? Kita banyak melakukan aktivitas di belakang meja. Ini yang harus kita perhatikan, itu yang harus kita kontrol. Apakah berat badan saya tetap stabil, berkurang, ataukah justru meningkat? Nah, jangan sampai meningkatkan prevalensi gizi lebih ini karena berakibat pada penyakit-penyakit degeneratif. Oke, kemudian prinsip ini law of thermodynamics-nya. Jadi simpelnya hukumnya itu kalau energi yang kita dapatkan dari makanan itu sama dengan aktivitas yang kita keluarkan, artinya tidak masalah berat badan kita stabil. Tetapi kalau energi yang kita dapat dari makanan itu lebih besar daripada aktivitas yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan? Gambar kedua tengah sebelah kanan, berat badan kita lama-lama naik tanpa kita sadari. Begitu juga sebaliknya, kalau teman-teman melakukan aktivitas fisiknya terlalu banyak tapi makanannya dibatasi, berat badannya yang akan turun. Kalau dengan aktivitas fisik mah otot kita jadi besar, nggak apa-apa ya, seksi malah ya. Oke.
Nah, intinya adalah kalori in dan kalori out harus seimbang. Oke. Kemudian ini prinsip gizi seimbang yang keempat. Tadi saya lupa teman-teman untuk menyiapkan kalkulator ya, karena kita mau berhitung nih. Ini yang paling atau menggunakan gadgetnya juga bisa ya, smartphone-nya. Jadi gimana sih cara mengetahui berat badan saya ideal atau tidak? Kita coba hitung ya, hitung sama-sama ya. Jadi berat badan ideal itu didapat dari tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100% dikalikan 90, dikurangi 100 dikali 90%. Ada rumus berat badan ideal. Saya coba ya, berat badan saya, tinggi badan saya 150, saya kurangi 100 dikalikan 90%. Ketemunya adalah 45 kg. Ini berat badan ideal saya. Berapa berat badan yang realitas saya? Tadi pagi saya sudah nimbang tuh, di depan kita punya timbangan CK ya, timbangan CK yang keakuratannya sangat terjamin. Ini IDS punya juga nih ya. Nah, berat badan saya ternyata 46, artinya saya masih masuk ideal atau tidak? Dari berat badan ideal tadi, plus minus 10% itu masih bisa dibilang ideal. Sekarang coba teman-teman semua mulai hitung berat badannya sendiri ya. Mungkin kalau Pak Agus Pujo baru menghitung, mungkin udah ketemu hasilnya, baru senyum-senyum ini ya, karena saya tahu, saya udah bisa nebak hasilnya berat badan ideal Bapak berapa dibandingkan dengan perhitungan indeks massa tubuh. Gimana menghitung indeks massa tubuh biar kita tahu kita itu berat badannya normal, underweight atau kurus atau gemuk? Rumusnya adalah dari berat badan kita tadi, berat badan kita yang real ya, dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter persegi. Kita hitung lagi, tadi berat badan saya 45, saya bagi dengan tinggi badan dalam meter persegi. Jadi ketemunya adalah 20, sekitar 20-an. Masuk yang mana ini? Underweight, normal, overweight, atau obesitas? Nah, kita bisa lihat ya, kita bisa kontrol, mulai aware dari cara menghitung ini. Berat badan ideal dan indeks massa tubuh. Kalau sudah masuk yang kategori obesitas, itu kita mesti memang harus mulai mengubah pola hidup dan pola konsumsi kita, aktivitas kita, dan pola makan kita. Nah, tetapi untuk indeks massa tubuh ini tidak, perhitungannya tidak bisa dilakukan untuk atlet ya, karena kenapa? Atlet itu kan lebih besar massa ototnya, jadi dia kurang tepat perhitungannya dengan menggunakan indeks massa tubuh ini. Terus gimana dong kalau ngisi atlet-atlet itu kan banyak ya atletnya, cara tahunya gimana dong? Bisa dengan menggunakan apa alatnya? Kita punya tuh CK MBCA yang bisa mengukur berapa jumlah kalori kita, berapa jumlah lemak kita, berapa jumlah massa otot kita, berapa jumlah cairan kita. Oke. Kemudian ini simpelnya, tadi kita bahas lagi ya. Intinya tetap adalah energi in harus seimbang dengan energi yang kita keluarkan. Dimanapun saya baca buku lagi sama. Jadi kalau energi yang masuk itu lebih kecil dari energi yang keluar, itu pasti berat badannya turun. Begitu juga sebaliknya, mana yang paling tepat? Mesti kita seimbangkan antara energi yang masuk, energi yang keluar, seimbang. Itu pasti dijamin berat badan kita stabil. Oke, nah sekarang kita masuk ke gizi seimbang. Ini adalah, ini sebetulnya gambar piring ya, piring makananku porsi sekali makan. Jadi teman-teman sadar nggak kalau selama ini makannya pembagiannya nggak seperti ini. Ini simulasi aja ya, karena kadang saya lihat ada yang makan karbohidratnya lebih banyak, nasinya lebih banyak, cuman sama sayur aja atau cuman sama lauk saja. Ternyata belum tepat ya. Yang seharusnya adalah, yang sebaiknya, yang dianjurkan adalah 2/3 dari piring itu kita isi dengan makanan pokok. Kemudian sayur. Nah, yang 1/3 kita bagi lagi untuk lauk dan buah. Jangan lupa
dengan tambahan konsumsi air. Air putih itu yang paling bagus. Kemudian batasi gula, garam, dan minyak. Nanti kita bahas lagi kenapa harus gula itu di gula dan minyak kita batasi ya. Jangan lupa tetap cuci tangan nih. Nah, ini pedoman gizi seimbang. Tetap basicnya dari 4 sehat 5 sempurna. Kita semua tahu ya apa sih 4 sehat 5 sempurna itu, karena dari basic kita sekolah SD dulu pun sudah diajarin 4 sehat 5 sempurna itu. Kemudian pedoman umum gizi seimbang. Dan yang terakhir adalah menyeimbangkan menu. Apa sih menu yang seimbang itu? Yaitu menu yang terdiri dari aneka ragam makanan dalam jumlah dan porsi yang sesuai. Kita bahas satu-satu. 10 pedoman gizi seimbang. Apa saja sih? Mungkin agak kecil-kecil ya, saya bahas satu-satu secara simpel. Yang pertama, Tuhan sudah menciptakan beraneka ragam makanan di sekitar kita. Kita mesti mensyukurinya dengan mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Yang kedua adalah perbanyak makanan sayur dan buah. Kemudian yang ketiga, mengkonsumsi lauk pauk tinggi protein. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok di Indonesia itu adalah beras ya, tetapi tidak tertutup kemungkinan kita menggantinya dengan beberapa bahan makanan seperti jagung, kentang, kemudian dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang kelima, batasi konsumsi pangan yang manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan. Kenapa kok kita harus sarapan? Ini tadi sudah sarapan semuanya belum ya? Mudah-mudahan sudah ya. Jadi kadang kita mengindahkan makan pagi. Padahal sebetulnya makan pagi itu basic dari energi kita. Kadang pun kalau kita nggak makan, kita jadi lemas, kita jadi loyo, terus akhirnya kita mau bekerja jadi malas. Jadi karena lemas, jadi lemas, jadi aktivitas kita terganggu. Belum lagi nanti kalau kita udah mulai lapar, makan siang, porsi makan siang kita itu jadi lebih banyak dari yang seharusnya karena saya lapar. Sadar nggak kalau kita lapar itu kadang porsi makan kita jadi banyak loh. Padahal cara makan yang baik itu pelan-pelan. Kita kunyah, kita telan pelan-pelan supaya memberikan kesempatan untuk alat pencernaan kita bekerja. Jadi bahkan ada yang menyebutkan makanlah sebelum lapar dan hentikan makan sebelum merasa kenyang. Itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah biasakan minum air putih yang cukup. Biasakan juga membaca label pada makanan pangan. Ini mungkin yang jarang dilakukan ya. Misalnya nih untuk ibu-ibu ada 2 jenis makanan yang sama tapi beda merek ya. Pasti yang dilihat apanya dulu nih. Harga pasti ya, cari harga, ini harganya yang lebih murah nih, udahlah ini aja lah. Tetapi ternyata kalau kita baca labelnya, kandungan zat gizinya, itu berbeda. Nah, anjuran Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk makanan yang beredar itu wajib mencantumkan di labelnya, wajib dicantumkan informasi apa saja zat gizi yang terkandung dan jumlahnya, selain tanggal kadaluarsa. Coba nanti ibu-ibu kalau belanja, saya sih karena sudah biasa ya, jadi kalau memilih makanan dalam kemasan itu saya bandingkan zat gizinya. Paling tidak kita tahu, zat gizi produk A itu bagus, lebih bagus, kita pilih yang ini. Oke? Kemudian yang ke-9, tetap mencuci tangan di air yang mengalir dan melakukan aktivitas fisik yang cukup dengan mempertahankan berat badan yang normal. Gimana sih cara kita tahu berat badan kita, mengontrolnya gimana? Ya dengan menimbang secara rutin. Ya, jadi setelah acara ini selesai, nanti kita ramai-ramai minta Pak Ramli ya untuk kasih harga spesial ke karyawan untuk beli CK ya, CK penimbang berat badan itu ya. Ya dikasih Pak Ramli harga spesial. Kita minta harga spesial untuk CK 876. Oke. Nah, kemudian kita menginjak ke makanan yang seimbang. Apa sih makanan yang seimbang itu? Apakah kalau saya udah beli makanan yang mahal-mahal, sudah seimbangkah zat gizinya? Karena mahal, belum tentu juga. Apakah zat gizi, apakah makanan yang sederhana yang murah itu juga
belum tentu zat gizinya terjamin, ya belum tentu juga, tergantung dari jenis dan keanekaragaman jenis dan porsinya yang disajikan. Nah, karena tidak ada satu jenis makanan pun yang mengandung zat gizi yang seimbang, itulah gunanya kenapa kita harus mengkonsumsi aneka ragam makanan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan itu tadi. Basicnya tetap pada pedoman makan sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Oke. Nah, bagaimana cara memilih makanan yang sehat? Konsumsilah beraneka ragam makanan sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama, di piring makanku tadi ada makanan pokok. Makanan pokok ini sumber karbohidrat yang utama, memberikan rasa kenyang untuk kita. Jangan lupa ditambah lauk pauk. Lauk pauk ini ada 2. Sebaiknya memang mengkonsumsi lauk hewani dan nabati. Ini akan memberikan rasa nikmat. Coba kalau kita makan nasi cuma dengan sayur, apakah kita jadi ada yang kurang gitu ya, kayaknya nggak doyan makan gitu ya, karena kok nggak ada lauknya ya, gitu kan? Nah, itu gunanya kenapa kita harus memenuhi lauk pauk juga. Kemudian sayur kenapa penting? Anak-anak tuh banyak ya yang nggak suka sayur. Nah, mulai sekarang sayur kalau sebisa mungkin harus ada di menu meja makan kita. Kenapa? Karena sayur itu menambah rasa segar dan melancarkan proses menelan. Coba saja kalau tidak ada sayur, nanti nelannya susah. Itu nanti sedikit-sedikit kita minum air, makan sedikit kita minum air lagi. Akhirnya kita kenyang dulu. Makanan yang seharusnya masuk sebagai intake untuk kita habiskan, kita nggak habis karena kita kenyang dengan cairan. Kemudian dilengkapi dengan buah sebagai pencuci mulut karena sumber vitamin dan mineral, dan juga dilengkapi dengan susu dan hasil olahannya. Nah, dari semua ini nanti didukung dengan cara pengolahan yang sesuai dan dengan tetap memperhatikan penyajiannya, baik dari komposisi, waktu penyajiannya, dan porsinya, akan didapatkan makanan yang sehat. Oke. Kemudian menu, apa sih menu itu? Semua tahu ya, menu itu makanan yang disajikan untuk setiap kali makan. Nah, menu yang seimbang itu sebaiknya terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan porsi yang sesuai sehingga memenuhi kebutuhan gizi kita. Apa sih fungsinya kok harus seimbang? Ya, kita tentunya untuk proses-proses metabolisme dalam tubuh, untuk proses kehidupan, untuk pertumbuhan anak-anak, untuk perkembangan anak-anak, untuk pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh kita. Oke, pola makan orang Indonesia itu sebaiknya ya makan pagi tetap. Kemudian nanti jam 9 atau setengah 10 itu kita kasih break atau makanan selingan snack ringan. Kemudian makan siang, kemudian setelah makan siang tuh sore itu untuk tetap menjaga energi kita, itu bolehlah kita kasih cemilan lagi yang sehat sampai dengan makan malam. Oke, nah, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyusunan menu yang seimbang? Tentunya pengetahuan tentang bahan makanan yang ada. Jadi bapak-bapak jangan marah-marah dulu nih sama ibu-ibu, Bu kok makannya cuman ibu tuh masak cuman tahu tempe terus, kok nggak ada variasinya. Ya bisa jadi ibu-ibu belum tahu ya, belum sadar menu yang seimbang tuh seperti apa sih. Nah, mudah-mudahan setelah ini ibu-ibu bisa menerapkan. Ini loh ya, saya sajikan menu yang seimbang, yang zat gizinya lengkap. Oke. Kemudian faktor yang kedua itu ada sosial ekonomi, agama dan kepercayaan, karena di beberapa tempat di Indonesia atau juga di beberapa kepercayaan agama ada yang tidak boleh memakan suatu jenis makanan ya. Jadi tidak masalah karena berbagai macam makanan sudah siapkan Tuhan sebagai bahan penggantinya. Kemudian kondisi kesehatan, usia. Kalau kita menyajikan makanan untuk orang tua atau nenek kakek kita yang usianya sudah senior lah ya, yang giginya sudah pada copot. Kita sajikan misalnya buah-buahan, kita kasih buah-buahan, contohnya apel misalnya. Oh, saya suka apel kok, saya kasihlah, atau pir untuk nenek gitu ya. Padahal nenek giginya udah nggak ada, dimakan nggak kira-kira sama nenek? Enggak kan?
Karena apa? Bukan nenek nggak mau, nenek nggak bisa ngunyah, nggak ada giginya. Jadi sebaiknya pemilihan untuk jenis masakan yang kita sampaikan, jenis makanan yang kita sampaikan pun juga harus dipertimbangkan dari segi umur, kemudian kebiasaan dan ketersediaan bahan makanan. Oke, nah selanjutnya adalah apa langkah-langkah untuk menyusun menu. Yang pertama, kalau untuk para nutrisionis itu pasti menghitung kebutuhan zat gizi. Secara gampangnya adalah berat badan aktual dibagi dengan berat badan standar dikalikan AKG atau angka kecukupan gizi. Kita dulu punya tuh namanya DKBM, daftar kecukupan bahan makanan. Itu acuan seorang ahli gizi untuk membuat menu untuk tim klien kita ya. Nah, ini contoh untuk umur 23 tahun menyusui berapa kebutuhan kalorinya yang seharusnya didapatkan, yaitu berat badan aktual dibagi berat badan standar dikalikan 2.900. 2.900 ini dari angka kecukupan gizi ya, jadi ketemunya 2.700. Slide selanjutnya mungkin saya akan sampaikan. Nah, ini tabel anjuran porsinya. Kebutuhan kalori itu ada berbagai macam, tergantung juga dari aktivitas, usia, jenis kelamin, tuh ya. Itu perhitungannya secara gampangnya. Nanti tinggal dibagi kalau sudah ketemu energi utamanya, kita bagi dalam kebutuhannya untuk karbohidrat, untuk lemaknya berapa. Nanti dari hasil ini kita akan susunkan nih menu yang sesuai dengan kebutuhan zat gizi sekian kalori itu dibentukkan dalam apa saja. Oke. Sekarang kita melihat, nah ini kualitas menu. 4 gambar sebelah kiri dan 4 gambar sebelah kanan. Apa komentar kita? Lebih menarik yang mana sih? Kalau saya jelas menarik yang sebelah kiri ya. Kenapa? Coba kita kupas satu-satu. Yang sebelah kiri itu kita lihat ada nasi, sayur, ikan, tempe tahu, dan buah. Kemudian yang bawah itu ada sayur, tahu, telur, dan nasi. Nah, itu pasti kandungan zat gizinya lebih bagus kan dibandingkan yang 4 gambar sebelah kanan. Karena yang 4 gambar sebelah kanan itu, sumber apa sih itu? Sumber karbohidrat semua, sumber lemak semua. Tidak ada sayur mayurnya. Nah, apakah tadi saya sempat tanyakan, apakah zat gizi selalu mahal? Apakah yang makanan bergizi itu selalu mahal? Tidak kok, itu buktinya yang bawah, yang kiri pojok bawah itu cuman lauknya telur, tahu, kemudian itu kayak pecel gitulah ya. Mungkin yang suka pecel Busumo gitu di Semarang itu murah kok, nggak mahal itu. Tapi itu sudah bergizi dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Nah, sama-sama konsumsi mie ya. Ini anak-anak kos ini mungkin suka nih kalau beli mie. Tapi kita perhatikan, olahan mie yang sebelah kiri dengan sebelah kanan, itu sehat yang mana? Yang sebelah kiri kan dia sudah ditambah sayur mayur tuh, ada lauknya, ada sayur mayurnya. Kalau yang sebelah kanan, hanya lauk dan mie aja. Seimbang mana tentunya zat gizinya? Ya, seimbang yang sebelah kiri ya. Jadi mulai sekarang teman-teman kalau mau masak mie goreng, mie kuah, sebaiknya ditambahkan dengan sayur mayur supaya tetap ada asupan untuk vitamin dan mineralnya. Yang pojok kanan atas itu, ibu-ibu komplain, saya sudah masakin aneka ragam kok, tuh lauknya aja ada beberapa macam, ada udang, ada ayam, ada kerang ya, kan sudah seimbang, macamnya juga sudah macam-macam itu pilihan bahan makanannya. Tetapi seimbangkah? Itu tinggi karbohidrat dan lemak, penyuplai kolesterol. Jadi mulai sekarang ya, kalau ada yang memilih makanan seperti itu, yuk kita mulai ubah. Yang bawah ini nasi dan indomie. Pernah nggak teman-teman sadari udah bikin mie goreng, ditambah nasi, lauknya perkedel kentang. Pernah nggak? Kalau kita lihat ini 3 makanan ini sih sumber apa sih? Semuanya ketiganya itu sumber karbohidrat. Jadi yang kita dapatkan, yang kita masuk ke tubuh kita ya cuman karbohidrat saja. Mie itu dari tepung, kentang perkedel dari kentang. Jadi sama. Jadi sebetulnya mie dan nasi ini
sama-sama sumber karbohidrat, bahan makanan pengganti ya. Nah, yang sebelah kanan ini mungkin tanggal tua, tanggal muda ini mungkin makanannya anak-anak kos Om Tito kali ya, yang dulu masih kos sih, itu ya Om ya. Makanannya dulu kalau tanggal muda tuh gitu, nanti tanggal tua udah mulai berkurang. Tapi sekarang enggak kok, sudah menikah, sudah dimasakin istri, oke? Oke, selanjutnya adalah contoh kandungan zat gizi ya. Saya ingin menitik beratkan pada minyak nomor 9 dan 10. Satu porsi minyak, 1 sendok teh ya, 1 sendok teh itu kalorinya berapa? 50. Gula, 1 sendok makan gula itu kalorinya 50. Itu setara dengan 1 buah pisang Ambon. Bisa dibayangkan ya, kalori, kenapa kita harus membatasi konsumsi minyak dan gula? Enggak, zat gizinya minim tapi kalorinya tinggi. Kalau kita lebih banyak mengkonsumsi kedua macam bahan makanan ini, apa yang terjadi? Jelas tidak seimbang kebutuhan zat gizinya. Oke, saya cepat nanti waktunya habis. Kemudian yang selanjutnya adalah tumpeng gizi. Tumpeng gizi ini bentuknya mengerucut ya, mengerucut. Jadi kenapa dibikin mengerucut? Kita lihat dari yang bawah. Yang bawah itu lebih menampilkan aktivitas fisik. Kemudian lain yang kedua itu konsumsi makanan pokok sumber karbohidrat. Di atasnya ada sayuran dan buah-buahan. Di atasnya lagi ada lauk-lauk ya. Dan yang paling atas itu adalah yang paling kecil dari ini, bentuknya mengerucut. Yang paling atas itu batas bahan makanan yang harus dibatasi, yaitu apa tadi? Lemak, minyak, gula, dan garam. Dan jangan lupa yang paling bawah, porsi yang paling besar yang warna hijau itu adalah apa? Dibarengi dengan aktivitas fisik yang teratur, pola hidup yang bersih, dan mengontrol berat badan disertai dengan minuman yang banyak ya, supaya cairan tubuh kita tidak terganggu. Kemudian golongan yang pertama, lapisan yang pertama adalah sumber utama karbohidrat. Fungsinya adalah memberi sumbangan energi terbesar. Apa sih yang termasuk dalam golongan bahan makanan ini? Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ya, kolom sebelah kanan. Ini 50 gram beras itu menghasilkan 100 gram nasi, jadi kurang lebih sekitar 3/4 gelas nasi. Itu kalorinya adalah 175 kalori. Kalau teman-teman mau mengganti makanan beras, misalnya saya bosen makan nasi, saya mau ganti kentang, saya diet pakai kentang. Teman-teman harus menghabiskan berapa? 2 buah kentang ukuran sedang. Masalahnya yang sering terjadi, kadang kita nggak habis, kita cuma makan 1 aja udah kenyang. Artinya yang energi yang masuk hanya setengah dong, nggak terpenuhi dong kebutuhan zat gizinya. Itu ya cara membacanya. Dan apa fungsi karbohidrat? 10 menit lagi, oke. Nah, kemudian karbohidrat kita bagi menjadi 2, yaitu karbohidrat simpel atau sederhana, yaitu karbohidrat yang mudah larut dalam air dan mudah diserap tubuh. Ini terdiri dari buah, sirup, madu yang mudah larut dalam air ya. Kemudian zat gizi yang kedua, karbohidrat yang kedua adalah karbohidrat kompleks. Itu sumbernya ada di makanan-makanan seperti beras, umbi-umbian, kemudian kacang, ubi, talas. Slide selanjutnya. Oke, ini tadi ya untuk sumber karbohidrat yang kompleks. Jadi yang lebih memberikan energi yang lebih banyak, beras, kentang, umbi-umbian. Kemudian, apa fungsi karbohidrat? Fungsi utama karbohidrat adalah memberikan energi, menghemat protein, memberikan rasa manis, menyediakan cadangan energi, dan mengatur metabolisme lemak. Dan kita beranjak ke slide selanjutnya, nutrisi sebelum dan setelah latihan. Sebelum kita melakukan aktivitas fisik, sebaiknya tetap kita mengkonsumsi makanan ya, karena sebagai sumber energi. Bisa kita pilih makanan karbohidrat yang kompleks, roti dan gandum. Tetapi setelah kita berolahraga, sebaiknya kita tidak langsung mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks. Minumlah dulu minuman yang manis, supaya tubuh bisa menyerap energi lebih maksimal. Kemudian, golongan yang kedua adalah daging dan penggantinya. Saya akan menggarisbawahi tentang bahan makanan penggantinya. Kalau 1 potong daging itu menghasilkan 50 gram, kalau kita ganti ke bakso daging, kita harus menghabiskan berapa untuk dapat kalori yang sama? Menghabiskan 10 biji besar bakso daging. Kenapa? Karena
bakso ini adalah bahan olahan, dia udah dicampur dengan tepung. Jadi untuk mendapatkan kalori yang sama, kita harus makan lebih banyak bakso itu. Kemudian golongan yang ketiga, sumber protein, tempe dan penggantinya. Ya, ada tempe dan tahu. Kenapa kok yang satu tempe porsinya 50 gram, yang tahu 100 gram? Zat gizinya bagaimana? Jadi tahu itu kan pengolahannya, kalau tempe kan dari kedelai murni ya, dia zat gizinya memang lebih lengkap. Tapi kalau tahu itu dihancurkan dulu kedelainya, ditambah air, dikasih pengemulsi, baru dikentalkan. Jadi zat gizinya sudah banyak berkurang. Itu kenapa kalau kita mau mengkonsumsi tahu, itu porsinya harus lebih banyak. Kemudian protein, ada dua jenis protein hewani dan protein nabati ya. Kita semua tahu ya sumber-sumbernya dari apa. Kemudian fungsi protein, apa fungsi protein? Fungsi protein itu untuk pertumbuhan, perkembangan, pembentukan, perbaikan otot kita. Sebagai mencegah darah dan jaringan agar tidak menyeimbangkan pH dalam tubuh kita, mengatur keseimbangan air dalam tubuh, sebagai sumber pembentukan materi sel darah merah, memproduksi enzim dan hormon, produksi antibodi dan sumber cadangan energi. Jadi kondisi pandemi ini jangan hanya mengkonsumsi vitamin C, tapi perhatikan juga tentang konsumsi protein. Oke, selanjutnya ada kelebihan protein hewani dan protein nabati. Intinya, mana yang lebih tinggi nilai biologisnya? Tentu protein hewani. Jadi sebisa mungkin protein hewani harus ada di pola menu kita. Selanjutnya adalah sayuran. Sayuran ini satu porsi kita sebaiknya mengkonsumsi 1 gelas sayur ya. Nah, sayur yang beraneka ragam ini kelihatannya kan lebih menarik ya, warnanya, jenisnya. Jadi ini secara tidak sadar menarik nafsu makan kita. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah buah-buahan. Buah-buahan itu porsinya sekitar 50-100 gram ya. Kalau buah ini nggak masalah, kita konsumsinya lebih sedikit di atas yang kita pinginin, itu masih oke. Kemudian selanjutnya adalah tentang vitamin. Vitamin ini tentunya ada di sayur dan buah-buahan. Ada 2 jenis vitamin, larut air dan larut lemak. Nanti kita bahas, karena vitamin dan mineral ini sebenarnya adalah zat gizi makro. Slide selanjutnya. Jadi zat gizi yang jumlahnya sedikit, tetapi tetap dibutuhkan tubuh untuk fungsi penting. Misalnya, untuk pembentukan hormon, kerja enzim, dan fungsi daya tahan tubuh kita. Dan yang golongan ke-6 adalah susu atau bahan olahannya ya, bahan penggantinya. Kemudian golongan yang ke-7 itu ada minyak. Yang ini perlu kita ingat lagi ya, 5 gram lemak atau setengah sendok makan minyak goreng itu menghasilkan 45 kalori. Jadi harus sangat dibatasi ya konsumsinya. Apa fungsi lemak? Tapi jangan terus juga lemak jadi dibatasi sekali, akhirnya malah kekurangan, karena lemak pun mempunyai fungsi sebagai sumber energi, pengangkut vitamin yang larut lemak atau vitamin A, D, E dan K, membantu penyerapan vitamin D, membantu proses konversi karoten menjadi beta karoten pada vitamin A. Kemudian lemak melindungi dan mempertahankan organ vital seperti jantung, ginjal, melindungi dari perubahan suhu, memperpanjang waktu pencernaan dan memberikan cita rasa yang gurih pada makanan. Nah, jenis lemak itu ada nabati dan hewani. Jadi pemilihannya nanti kita tahulah ya mana yang nabati, mana yang hewani. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting itu adalah air. Kenapa air penting untuk tubuh kita? Ya, air jelas diperlukan manusia untuk mensuplai kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Nanti kita bahas fungsi air apa ya. Berapa kebutuhan air satu harinya? Slide sebelumnya, saya masih ingin membahas sebelumnya. Itu adalah sekitar 1.500 sampai 200 ml sehari. Ini tergantung juga di mana kita berada dan aktivitas kita. Kalau kita berada di daerah yang panas, tentunya bolehlah lebih dari 2.000 ml sehari. Kemudian minumlah air sebelum haus. Karena apa? Karena isyarat haus itu kita kehilangan 1% berat badan. Nah, defisit air itu juga bisa membahayakan tubuh kita.
terlebih kalau sudah di atas 3% dari berat badan, itu bisa menimbulkan resiko dan cedera untuk tubuh kita. Nah, fungsi yang selanjutnya adalah untuk transportasi zat-zat gizi untuk mengeluarkan sampah metabolisme melalui air seni, melalui keringat, kemudian membawa energi untuk kerja otot, mencegah dehidrasi pada atlet-atlet atau pada saat kita setelah olahraga itu sebaiknya kita mengkonsumsi air. Minumlah air sebelum, selama, dan setelah berolahraga. Slide berikutnya itu. Nah, gimana kita untuk memonitor air seni? Gimana sih sebetulnya memonitor air seni? Gampang sebetulnya. Kalau kita buang air kecil dan warna air seni kita itu agak keruh ya atau kuning, itu berarti bisa menandakan kita kekurangan cairan. Sebaiknya yang warnanya bagaimana? Sebaiknya warna air seni kita itu jernih. Jadi dulu di toilet di kantor IDS di Slipi di Jakarta itu ada ya, kalau kita masuk ke toilet itu ada indikasi kecukupan cairan kita dari warna air seni kita. Nah, itu betul. Oke. Kemudian nah ini windows of opportunity. Kita mempunyai gold period loh atau critical period. Apa maksudnya? Yaitu kesempatan singkat untuk memperbaiki kualitas hidup generasi yang akan datang. Nah, windows of opportunity atau jendela harapan ini hanya berkisar dari sebelum kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Jadi itulah fungsinya kenapa kok gizi itu harus dimulai sedari awal. Jika calon ibu mengalami kekurangan gizi berlanjut sampai kehamilan, janin pun akan mengalami kekurangan gizi loh. Ini teman-teman di Semarang baru banyak yang hamil ya, jadi harus diperhatikan ini untuk ibu hamil itu harus menyeimbangkan konsumsi zat gizi supaya tidak terjadi masalah gizi ganda, yaitu kurang gizi, lambat berkembang, mudah sakit, kurang cerdas, dan lain sebagainya. Oke, nah selanjutnya. Ini siklus dari perjalanan hidup ya, mulai dari baduta, mulai dari remaja, nanti akan jadi ibu hamil, kemudian melahirkan, jadi ibu menyusui, kemudian ke baby ke berkembang lagi. Nah, kenapa kekurangan zat gizi pada masa balita itu berakibat fatal? Karena dia bisa menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik dan non-fisik. Non-fisik itu seperti apa contohnya? Perkembangan otaknya jadi terhambat, jadi kurang berpengaruh ke kecerdasannya. Nah, itu harus kita perhatikan mulai dari dini supaya mencegah penyakit degeneratif. Nah, apabila status gizi remaja, putri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita itu baik, harapannya kualitas hidup manusia pun akan baik juga, akan seimbang juga. Seperti itu ya. Nah, ini slide terakhir dari saya tentang zat gizi seimbang. Cuman saya ingin sedikit menambahkan tambahan informasi beberapa item yang saya yakin ini ada di kehidupan kita sehari-hari, tetapi kadang kita tidak memahaminya, kita tidak menyadarinya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah zat tanin yang yang dikandung dalam minuman teh itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Jadi kalau ibu hamil dikasih tambahan zat besi, penambah zat besi ya, jangan diminum dengan minuman teh karena sama aja nanti terhambat. Konsumsilah zat besi dibarengi dengan konsumsi vitamin C karena sifat vitamin C itu membantu penyerapan zat besi. Nah, kemudian yang selanjutnya, teman-teman biasanya setelah makan itu kan kadang kita beli minuman ya, kadang beli jeruk gitu ya, jeruk panas. Gitu. Padahal vitamin C itu rusak oleh suhu panas. Jadi sebaiknya teman-teman kalau mau mengkonsumsi minuman jeruk, jangan minta jeruk panas karena sama aja vitamin C-nya nanti hilang. Teman-teman hanya akan mengkonsumsi hanya dapat flavor aja, rasa sama aroma, tapi vitamin C-nya rusak karena terlalu panas. Pakai air hangat masih boleh lah. Oke. Nah, kemudian ini nih. Daripada kita mengkonsumsi gula ya, tadi kan gula dibatasi tuh konsumsinya dalam sehari. Boleh nggak kita ganti dengan mengkonsumsi sumber pemanis yang lain?
Nah, ini ibu-ibu mau madu atau mau dimadu? Pilih yang mana? Pasti pilih madu lah ya. Nah, apa sih fungsi madu ini kalau diminum secara teratur? Madu ini adalah sumber asam amino, sumber protein, sumber vitamin mineral, sumber karbohidrat, asam amino. Dia tinggi antioksidan yang membantu memperkuat sel darah putih untuk melawan bakteri dan virus. Jadi alangkah baiknya untuk kita mengkonsumsi madu secara rutin. Untuk teman-teman yang sudah mengkonsumsi madu tuh, saya tahu ada teman saya di Semarang, Mbak Arti ya, udah rutin mengkonsumsi madu, tetap ya Mbak jalankan rutin mengkonsumsi madu. Kemudian yang selanjutnya adalah teh hitam ke teh hijau. Apa sih maksudnya? Itu sama-sama teh ya, tapi prosesnya berbeda. Jadi lebih kita anjurkan ke teh hijau karena apa? Karena sumber vitamin C-nya tinggi, dia juga tinggi antioksidan. Jadi dibandingkan dengan minum teh hitam, sebaiknya mulai diganti dengan teh hijau karena kandungan zat gizinya dia lebih baik. Selain juga penangkal dari tinggi antioksidan untuk menangkal radiasi atau penangkal kanker. Kemudian ibu-ibu ini yang biasanya masak ya, gimana cara meminimalkan minyak yang teroksidasi? Kan biasanya kalau kita masak itu minyak dituangkan dulu nih. Yang pertama jangan sampai terlalu panas suhunya. Makanan sudah dimasukkan. Terus jangan menuang minyak terlalu banyak dulu ya. Karena kalau minyak udah terlalu banyak panas, nanti warnanya sudah berubah, warnanya sudah hitam, itu fungsi minyak sudah tidak sehat lagi. Warna yang berubah itu sudah menandakan minyaknya sudah teroksidasi. Bukan alih-alih kita dapat manfaat, malah itu jadi memicu terjadinya kanker. Nah, sebaiknya tuang minyak sedikit aja pada secukupnya pada waktu memasak. Nanti kalau kurang, Ibu bisa tambahkan lagi untuk memasak. Itu salah satu cara untuk mencegah, meminimalkan terjadinya oksidasi. Tapi kalau warnanya nanti sudah hitam, ya sebaiknya dibuang. Nah, selanjutnya penyerapan kalsium itu dihambat oleh asam fosfor yang biasanya terkandung dalam minuman berkarbonasi. Contohnya soft drink. Jadi selain soft drink itu tinggi sekali gulanya, sebaiknya dibatasi ya karena menghambat penyerapan kalsium. Nah, penyerapan kalsium ini bisa dibantu oleh apa? Oleh sinar UVB matahari. Jadi nih adik-adik nih kalau pagi hari libur itu daripada pagi-pagi kita udah main game, ayo keluar dulu yuk kita berjemur di bawah sinar matahari supaya kalsium yang diserap oleh tubuh kita lebih maksimum. Kemudian ibu-ibu cara mencuci sayuran itu sebelumnya bagaimana selama ini? Dicuci dulu baru dipotong atau dipotong dulu baru dicuci? Apa sih bedanya? Yang dianjurkan adalah mencuci sayuran itu dicuci dulu di air bersih, di air mengalir, kemudian baru dipotong-potong, kemudian baru dimasak untuk mencegah hilangnya zat gizi pada waktu dicuci. Tips yang berikutnya, batasi konsumsi SKM, susu kental manis. Susu kental manis namanya aja susu kental manis. Jadi dari susu diminimalkan cairannya ya, jadi dia kental, ditambahkan gula di situ. Jadi sudah zat gizinya berkurang, dia hanya mengandung tinggi kalori. Nah, itu sebaiknya dibatasi. Nah, yang selanjutnya adalah tingkatkan konsumsi sumber serat. Sumber serat itu apa? Tadi sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan. Untuk apa sih? Yang pasti untuk mencegah konstipasi ataupun juga terjadinya hemoroid, peradangan lambung, iritasi usus besar, di samping selain tinggi antioksidan ya. Kemudian ini yang penting juga nih, diusahakan makan malam sebelum pukul 18 atau paling tidak 3 atau 4 jam sebelum tidur. Kenapa? Karena ini baik untuk pencernaan, memberi kesempatan untuk organ pencernaan kita untuk memproses, mencerna, dan menyerap. Nah, itu baik untuk sistem metabolisme tubuh kita, selain untuk meningkatkan penambahan berat badan kita. Dan yang terakhir, ini ada menghindari minuman beralkohol. Kenapa sih? Sedikit boleh minuman beralkohol itu, karena ada
baiknya juga ya minuman beralkohol itu, tetapi kita harus bisa nih mengerem. Karena apa? Karena 1 gram alkohol itu mengandung 7 kalori, 150 cc wine itu mengandung 150 kalori. Jadi peminum alkohol itu sebetulnya cenderung untuk mengalami obesitas, ya, dan perlemahan hati atau fatty liver. Nah, lama-kelamaan yang ditakutkan efeknya apa? Terjadi sirosis hati atau pengerasan fungsi hati. Nah, ini tips-tips yang bisa saya sharing untuk teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu ya menambah pengetahuan kita. Oke, untuk Mbak Iren, Ya, saya kembali waktunya. nah kita masuk ke sesi Q&A nih, question and answer nih. Mbak Poppy udah banyak sekali pertanyaan di chat room kita. Nah, tapi saya mau undang dulu nih yang ada pertanyaan yang pertama dari Mbak Anin. Mbak Anin, apakah bisa mungkin dinyalakan videonya? Di sini ada pertanyaannya. Iya. Sambil menunggu Mbak Aninnya ya. Oke. Di sini ada pertanyaannya, kalau tiap hari minum kopi susu, apakah bisa bikin cepat naik berat badan? Nah, bagaimana cara menyeimbangkan dengan makanan sehari-hari agar berat badan tetap ideal? Penting banget nih, Mbak Poppy, terutama buat cewek-cewek ya. Ya, oke. Langsung saya jawab ya. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Mbak Anin tadi ya. Iya, Mbak Anin tadi saya udah undang, tapi katanya malu. Nah, tapi coba dong Mbak Anin ya. Coba dong Mbak Anin, ayo. Ya, masa malu Mbak. Oke. Ya, untuk mempersingkat waktu ya, saya coba bantu jawab Mbak Anin. Apakah konsumsi kopi yang ditambahkan dengan susu itu bisa menambah berat badan ya? Oke. Kita lihat jenis susunya dan jenis kopinya. Jadi kalau sebaiknya memang kalau kita mengkonsumsi kopi, itu kopi yang baik itu bukan hanya kopi ya, termasuk jenis makanan yang lain itu kopi hanya kopi hitam saja, tidak ditambahkan dengan zat yang lainnya seperti gula, creamer, susu, karena dengan menambahkan zat-zat tambahan tadi tentunya ada zat gizi lain yang ditambahkan dong, seperti misalnya menambahkan creamer. Creamer kan ada creamer kan dibuat dari jagung ya. Nah, itu kan ada tambahan sumber karbohidratnya. Kemudian ditambahkan gula. Gulanya berapa banyak? Susu juga berapa banyak? Boleh mengkonsumsi kopi ditambah dengan susu, tapi susunya coba diperhatikan ya. Kalau kita memang sudah bukan masa pertumbuhan lagi lah ya, coba ditambahkan dengan susu yang jenisnya susu skim atau susu yang sudah diminimalkan, dikurangi lemaknya. Kan susu ada susu full cream, ada susu kental manis, ada susu skim. Ambillah susu skim. Susu skim itu lemaknya sudah dikurangi. Nah, kalau kita tadi prinsipnya bisa nggak nambah berat badan dan apa tadi yang kedua tadi dan apa solusinya ya supaya tidak terjadi kenaikan berat badan ya, kembali lagi ke menjaga pola asupan makan kita dan aktivitas fisik kita. Selagi kita bisa menyeimbangkan, artinya kita makan dengan tetap porsi yang terjaga. Adalah ada karbohidrat, ada sumber protein, sumber lemak, buah, sayur. Nah, itu yang seimbang itu tetap akan kita bisa mengontrol berat badan kita. Di samping dengan olahraga yang teratur ya, jangan olahraganya 1 minggu iya, 1 minggu enggak, nanti waktunya beda-beda. Tetap harus dibantu dengan olahraga yang teratur. Kalau kita hanya mengkonsumsi makanan, walaupun kita udah batasi, tapi kita tidak melakukan aktivitas apapun, ya sama aja nanti hasilnya. Gitu Mbak Anin. Oke Mbak Poppy, berarti kalau apalagi kalau kopi-kopi yang concert itu
yang udah termasuk sama gula di dalamnya itu kurang tidak sehat ya sebenarnya buat tubuh kita ya. Betul, karena kalorinya dia sudah ada penambahan zat kalori. Kalau itu terlalu sering ya, apalagi seperti kopi-kopi merek-merek tertentu lah ya, ada merek-merek itu dia penambahan zat gizi, penambahan gulanya udah banyak, gula, creamer lah, tambah susu lagi. Kalau itu setiap hari dan itu berlama-lama, ya nanti kalau aktivitas kita nggak seimbang, itu efeknya bisa semakin hari ke berat badan kita. Itu. Oke, baik. Kita kalau lanjut mau kopi, ke pertanyaan berikut nih, Mbak Popi. Oke, siap. Banyak ya, saya takut nggak keburu nih semuanya kejawab. Ada juga pertanyaan dari Pak Doki. Pak Doki Nggono. Ya. Pak Doki, apakah bisa live dengan kami di sini? Halo Pak Doki, apa kabarnya? Halo Mas Doki. Ya, boleh Halo, Mas di Doki. unmute Pak Dokinya atau ini please ya. Saya sambil menunggu Pak Dokinya bisa live sama kita atau mungkin nanti menanggapi jawaban dari Mbak Popi. Pertanyaannya adalah kenapa kalau lagi bergadang kok kita merasa hipoglikemi? Terus kalau makan takut efek nggak sehat buat tubuh selain berat badan naik. Apakah ada solusi yang mudah, Mbak Popi? Oke, siap. Oke, Mas Doki ya. Oke, terima kasih Mas Doki untuk pertanyaannya. Tadi sudah dihitung belum ya basal BMI-nya Mas Doki itu dikategorikan apa? Coba ayo. Oke, ya saya jawab pertanyaan Mas Doki ya. Kenapa kok memang ini biasanya cowok ya, laki-laki ya. Kalau cewek sih jarang saya rasa bergadang terus bergadang itu seringnya lapar gitu ya, terus pengen nyemil apa ya. Iya betul, karena apa? Dalam kondisi beristirahat manusia itu termasuk dalam golongan makhluk termal, artinya dia masih tetap membutuhkan energi untuk mempertahankan suhu tubuh kita. Karena apa? Karena dalam kondisi beristirahat pun itu kita tetap mengeluarkan energi ternyata. Termasuk untuk apa? Untuk fungsi organ-organ tubuh kita, untuk fungsi jantung, fungsi ginjal, mempertahankan suhu tubuh. Jadi tetap ada energi yang dikeluarkan. Nah, energi yang dikeluarkan pada saat kita beristirahat total, beristirahat tanpa melakukan aktivitas apapun, itu disebut dengan namanya basal metabolisme rate ya, atau rate basal metabolisme itu ya. Nah, semakin tinggi basal metabolisme kita, itu semakin tinggi energi yang dibutuhkan, artinya semakin menaikkan makanan yang dikonsumsi. Keputus ya Mbak. Oh iya, iya Mas Doki. Tapi jawaban saya sudah ini ya, sudah didengar ya. Sedikit penjelasan tadi ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, basal metabolisme tubuh seseorang itu berbeda-beda. Dipengaruhi oleh apa sih? Oleh usia, oleh jenis kelamin, oleh aktivitas kita, oleh tinggi badan kita, termasuk juga oleh kondisi lingkungan. Apalagi kondisi sekarang ini kan baru musim hujan nih, musim dingin. Nah, itu pasti basal metabolisme tubuh kita semakin tinggi, kita merasa lapar jadinya. Walaupun kita nggak beraktivitas malam hari, tetapi tubuh tetap mengeluarkan energi. Jadi manifestasinya adalah bisa timbul rasa lapar. Nah, supaya kita tidak terjebak untuk tadi mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi karbohidrat tadi ya, yang siap saji, yang cepat saji, roti-roti, kue, donat, cake, brownies, itu sebaiknya apa yang dilakukan? Yang sebaiknya dilakukan bisa, yang pertama adalah Mas Doki mengkonsumsi makanan tinggi serat ya. Jadi usahakan tadi ada tips untuk makan sebelum jam 6 itu mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Jadi jangan hanya karbohidrat, karena karbohidrat itu dicerna tubuh lenyap dalam hanya jangka waktu 3-4 jam, itu pasti sudah lapar lagi. Tetapi dengan konsumsi serat, dia akan menahan rasa lapar lebih lama. Di samping fungsinya juga tadi apa? Membantu pencernaan, membantu supaya tidak terjadi konstipasi. Konstipasi itu susah buang air besar ya. Itu.
Nah, atau kalau misalnya memang lapar sekali nih, saya nggak kuat nih nahan lapar daripada saya sakit, sediakan buah-buahan. Buah-buahan yang tinggi karbohidrat seperti apa? Seperti apel, seperti pir, seperti pisang, itu camilan yang lebih sehat. Gitu Mas Doki? Oke. Karena internetnya Mas Doki tadi sempat keputus. Internetnya mati lagi ya. Nggak apa-apa, Mbak. Nanti kalau belum jelas boleh konsultasi langsung ya, kan Mas Doki di Semarang ya. Oke, masih ada waktu Mbak Iren mungkin? Masih mungkin saya akan mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi ya. Ini kalau Pak John Ling, apakah bisa live bergabung dengan kami di sini? Ya, halo Pak John Ling. Halo. Nah, Pak John Ling tadi ada pertanyaan ya buat Mbak Popi ya. Iya, Kak John Ling. Ya tadi mungkin kelewat sih. Kalau biasa kan orang pasti makannya kan makan daging gitu kan, ayam atau ikan. Kalau penggantinya secara nabati apa ya? Apakah dengan tahu, tempe udah tercukup? Penggantinya ya, pengganti ayam, bahan makanannya ya. Iya, secara yang nabatinya. Oke, pengganti lauk nabatinya. Oke. Secara prinsip ini karena beda ya, beda jadi sebetulnya memang sebaiknya lauk tadi sumber protein kan dibagi dua ya, lauk hewani dan lauk nabati. Lauk hewani itu nilai biologisnya, hai adik, nilai biologisnya lebih tinggi. Sedangkan untuk sedangkan untuk protein yang nabati itu nilai biologisnya lebih rendah. Jadi kalau mau digantikan, apakah bisa menggantikan sebagai sumber protein untuk menggantikan? Iya, sama-sama sumber protein. Tetapi tidak bisa sumber protein lauk hewani ini digantikan oleh lauk nabati karena beda. Zat gizi yang terkandung pun beda. Asam amino yang ada di lauk nabati dan lauk hewani itu berbeda. Jadi yang sebaiknya yang dianjurkan memang ada lauk nabati dan ada lauk hewani. Kalau lauk hewani itu misalnya anak-anak itu ada alergi telur atau alergi daging, kita bisa pilih dari sumber makanan yang lain atau dari bahan olahannya. Misalnya lauk hewani sumber yang lain itu, misalnya tadi alergi daging atau ayam ya, bisa dipilih dari telur atau coba dengan bahan yang diolah ya. Kalau anak-anak itu kan kadang nggak mau makan itu karena kurang menarik penyajiannya. Coba kita bentuk dalam bentuk misalnya nih dicincang terus dicampurkan juga sayur-sayuran di situ, dicetak, dikukus, bentuknya misalnya kepala Mickey Mouse atau mobil-mobilan atau bentuk yang lain yang lebih menarik anak-anak. Nah, itu kemungkinan nanti anak-anak lebih tertarik. Tetapi kalau fungsi lauk hewani ini digantikan dengan lauk nabati terus-menerus, nanti efeknya apa? Pasti ada zat gizi yang di lauk nabati yang tidak ada di lauk ada zat gizi di lauk hewani yang tidak ada di lauk nabati. Gitu ya Mas John Ling ya. Jadi sebaiknya memang yang seimbang itu adalah lauk hewani dan lauk nabati. Nggak harus mahal kok lauk hewani, nggak harus daging-daging. Misalnya ikan itu baik. Ikan juga nggak harus yang ikan yang ikan apa ya, yang salmon gitu kan, itu harganya juga mahal. Tidak, ikan mas, ikan yang ada dijual di sekitar kita itu cukup. Artinya kan tadi kita harus seimbang dalam jumlah dan pemilihan jenis. Jadi semakin bervariasi makanan yang kita sajikan, berubah-ubah, berbeda-beda menunya, itu zat gizinya lebih maksimal terserap tubuh kita. Begitu. Oke. Nanti Mas John Ling kalau belum ini boleh chat pribadi ya, chat Japri ya. Oke, Mbak Popi. Ini juga masih ada pertanyaan dari Pak Agus Riono. Pak Agus Riono, apakah sudah bisa live dengan kami?
Pertanyaannya ini sih, oke, udah bisa live ya. Oh, lagi di jalan nih. Oke, Pak Agusri. Oh, hati-hati Pak Agus. Baru setir. Oke, mungkin masih di mute kali ya. Ini Pak Agus Riononya. Oke, udah Halo bisa Pak Agus. Hai Pak. Wah, putus. Oke, saya lanjut aja. Pertanyaannya Pak Agus Riono adalah makan buah baiknya sebelum atau sesudah makan nih, Mbak Fofi? Iya, kalau makan buah sebelum atau sesudah makan, ini saya juga menemukan dua jawaban ya. Ada yang dibilang bagus sebelum makan, ada yang dibilang juga sebagai pencuci mulut. Kalau sebagai pencuci mulut kan berarti sebelum kita makan ya. Gitu. Jadi fungsinya adalah sebetulnya sama, fungsinya untuk penyeimbang dari sumber vitamin dan mineral. Kalau kita konsumsi sebelum kita makan, itu biasanya bertujuan untuk kita supaya tidak makan makanan yang utama terlalu banyak. Artinya itu bisa dipakai untuk mencegah kita terlalu banyak makan makanan yang sumber-sumber karbohidrat. Karena apa? Karena kalau sebelum buah-buahan kita makan sebelum kita mengkonsumsi makanan yang utama, buah kan sumber serat, dia akan menahan lapar dulu lebih awal. Jadi tubuh akan mencerna, menyerap zat-zat gizinya, dan buah-buahan ini kan sumber serat ya, jadi dia sudah mengenyangkan dulu walaupun hanya sekian kalori. Artinya kalau kita makan di awal itu kita konsumsi karbohidrat yang tadi yang nasi dan lain-lain itu lebih terbatasi. Itu biasanya untuk yang mau diet itu. Jadi yang mau diet itu makan buah-buahan dulu, dimakan di awal karena dia supaya konsumsi yang karbohidrat itu tidak terlalu banyak. Beda kalau kita fungsinya sebagai pencuci mulut ya. Sebagai pencuci mulut itu kita makan dulu karbohidrat, baru buah sebagai penutupnya. Sebetulnya sama-sama, boleh nggak boleh juga dua-duanya, asal dipastikan kalau yang buah sebagai pencuci mulut itu porsi buah-buahnya dihabiskan. Yang ditakutkan kan kita udah kenyang, kita udah makan karbo, protein, lemak, kita udah kenyang, terus buahnya lupa deh, buahnya nggak dimakan atau dimakannya hanya sedikit karena sudah kenyang. Gitu ya Pak Agusri. Jadi dua-duanya boleh, dua-duanya baik nggak? Dua-duanya baik, asal kalau yang dikonsumsi sebagai pencuci mulut itu dihabiskan dalam satu kali porsi makannya. Itu. Oke, thank you Mbak Fofi. Di sini saya mau kasih kesempatan lagi ke Mbak Khairunisa. Mbak Khairunisa, apakah bisa join secara live? Halo. Nah, silakan. Iya Mbak Nisa, halo. Mbak Fofi, jadi selama ini kan aku masih suka ikut nasihat emak dulu tuh waktu kita kecil-kecil dikasih telur ayam kampung setengah matang gitu ya. Nah, sekarang ini masih, karena dulu kan dianggap itu bergizi gitu. Nah, sekarang masih relate nggak sih dengan keadaan seperti inilah? Jadi kan tadi kan Mbak Fofi bilang soalnya makanan harus matang gitu kan, sedangkan ini enggak. Gimana ya Mbak Fofi? Oke. Ini lauk ewani ya Mbak ya, jadi cara pengolahannya itu memang berbeda ya. Kalau sayur-sayuran, jenis sayur-sayuran memang sebaiknya diolah jangan terlalu matang karena vitamin mineral yang ada di sayur-sayuran itu akan rusak oleh suhu yang terlalu panas. Sebaiknya kalau untuk sayuran kita sajikan jangan terlalu empuk ya, jangan terlalu matang lah ya, karena nanti teksturnya dia juga pasti lembek itu ya, kecuali ini untuk eyang-eyang ya, eyang-eyang yang memang giginya sudah nggak ada ya, daripada memang kita sayurannya nggak dimakan gitu, kita masih boleh. Tapi sebaiknya memang kalau untuk eyang-eyang kita sajikan dengan bentuk yang lebih kecil-kecil, artinya misalnya dipotong kecil-kecil seperti itu. Tetapi kalau untuk lauk hewani ini memang di beberapa negara ada yang masih mengkonsumsi istilahnya setengah matang ya, setengah matang. Tetapi yang dianjurkan memang pengolahannya
sampai matang, walaupun itu ayam kampung tadi ya Mbak ya. Kan kita nggak pernah tahu nih ayam entah itu ayam kampung, entah daging atau apa itu di dalamnya terdapat bakteri yang hidup nggak nih. Selama dia terjamin keamanannya, nggak ada kontaminasi bakteri atau apapun atau bakteri-bakteri lain yang bisa menimbulkan justru menimbulkan penyakit lain, ini masih bisa ditoleransi. Tetapi siapa yang bisa menjamin? Seperti itu. Jadi sebaiknya memang kalau bisa itu kita konsumsi makanan yang memang dalam kondisi matang ya, gitu. Berarti berlaku untuk steak juga kali ya? Apa Mbak? Kalau kita makan steak itu? Iya, steak kan itu ada yang boleh. Apa sih ya, namanya? Jadi yang raw. Ya, konsumsi steak boleh Mbak, asal nggak terlalu sering, ataupun makanan yang dibakar ataupun yang dipanggang itu ya. Yang saya takutkan kalau saya secara pribadi, kalau saya disuruh milih, Mbak kamu mau sate atau mau tongseng, mungkin teman-teman yang sering join visit sama saya tuh pasti tahu saya milih makanan jenisnya yang tongseng atau yang sate yang dibakar. Saya pasti pilih yang tongseng karena tongseng itu pemasakannya lebih sedikit meminimalkan dagingnya nggak masak. Takutnya kalau di daging itu terkandung misalnya bakteri-bakteri yang malah merugikan kita ya. Bakteri seperti Clostridium botulinum itu kan sebetulnya ya ada di sekitar kita ya, maksudnya ada di di sekitar kita, atau bakterinya saya nanti bisa saya cek lagi ya Mbak, jenis-jenis bakteri yang bisa menimbulkan negatif untuk kita ya, bisa menimbulkan contoh mungkin Escherichia coli ya, yang bisa menimbulkan kita diare seperti itu. Tapi kalau saya pribadi lebih menyarankan untuk pilihlah makanan yang matang daripada kita nggak tahu. Mungkin kalau kita daya tahan tubuh kita oke, kita nggak masalah mengkonsumsi setengah matang. Tetapi untuk ibu hamil itu memang dilarang. Ibu hamil memang nggak boleh karena dia rentan ada bakteri yang yang bisa menyebabkan bayinya nanti kepalanya hidrosefalus itu ya, kalau masaknya kurang sempurna. Seperti itu. Ada lagi Mbak Anis? Mbak Popi. Terima kasih. Sama-sama. Mbak Popi, di sini saya lihat ada Pak Tito yang sudah raise hand. Jadi saya mau undang Pak Tito untuk bergabung bersama kita di sini. Oke. Secara langsung. Oh, ini pengantin baru nih Mbak. Ini pasti banyak tanya nih. Halo. Oke, silakan Pak. Halo Mas Tito. Masih di mute nih kayaknya. Kalau AA. Boleh di unmute Mas Tito-nya. Oh iya, udah. Iya, thank you. Oke. Mbak Wafi, yang seperti yang saya tadi tanyain, tiap orang kan punya metabolisme beda-beda ya. Metabolisme orang tiap beda-beda, asupan nutrisi juga beda-beda. Bagaimana sih kita tahu, asupan nutrisi saya pribadi cukup dalam satu harinya, atau nutrisi orang A, orang B itu cukup dalam satu hari, gitu. Oke, Mas Tito, terima kasih ya pertanyaannya. Oke, ini yang baru pengantin baru nih lagi semangat-semangatnya ya membicarakan tentang nutrisi ya gitu ya. Jadi begini, memonitor kecukupan zat gizi itu tidak bisa dalam jangka waktu yang instan. Bahkan seorang ahli gizi pun mesti memantau sekian lama apakah hasil dari konsumsi dan keseimbangan dengan output yang dikeluarkan kliennya itu berhasil atau tidak ya, sama dengan pola diet sebetulnya. Jadi kita tidak bisa memonitor dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu itu belum cukup. Tetapi ini manifestasinya itu dalam jangka panjang. Kalau kita memang pengen mengecek nih, apakah aku cukup, apakah lemakku ya berlebih atau enggak ya, trigliseridku kondisinya bagaimana ya. Memang kita tidak bisa melihat secara fisik langsung, oh ini
kurang atau cukup secara kasat mata ya, kecuali tentang kelebihan berat badan. Itu kan terlihat memang tambah gemuk, memang badannya semakin membesar. Tetapi kalau untuk kecukupan nutrisi, kecukupan zat-zat gizi itu tidak bisa dilihat secara langsung. Kalau teman-teman mau ngecek gimana ya kandungan zat giziku, salah satu yang bisa kita lakukan itu yang kita bisa sarankan itu kita mesti cek darah kita secara total ya, secara total. Jadi nanti terlihat trigliserida kita berapa, lemaknya itu kita berapa, seperti itu. Tapi yang pasti yang kita bisa pantau di sini, yang kita bisa mengerti secara mudah itu dari monitoring berat badan kita ya. Gitu Mas Dito. Kalau kita memang naik semakin tinggi semakin naik berat badannya dari hari ke hari ini pasti ada something wrong. Gitu. Tetapi kalau saya lihat Mas Tito yang kemarin ditanyakan, Mas Tito kemarin sudah dihitung indeks massa tubuhnya, tapi Mas Tito, saya nggak kelihatan gemuk kok. Iya betul, karena di beberapa orang yang melakukan aktivitas fisik, walaupun berat badannya itu lebih, dia nggak kelihatan seperti gemuk. Seperti Mas Tatanya ada di samping saya, itu juga dia karena bukan lemak ya yang ada, tapi karena melakukan aktivitas fisik itu jadi yang tertinggal yang lebih banyak adalah komposisi massa ototnya gitu. Oke. Iya Mas Tito, terima kasih. Thank you Mas Tito untuk pertanyaannya. Ya, sama-sama. Saya akan close untuk sesi tanya jawab ini Mbak Fofi, tapi memang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tapi kita sudah keep, mungkin nanti bisa dijawab secara ini ya, private. Ya, nanti saya bantu jawabnya. Nanti kalau ada jawaban saya yang mungkin mau saya tambahkan juga nanti saya japri ya, karena mohon maaf keterbatasan pengetahuan saya juga yang saya mesti harus refresh lagi, tapi saya berjanji saya akan coba carikan jawabannya ataupun konsultasi dengan teman-teman gizi saya ya. Sebelum ditutup sih saya pengen ini ya Mbak mengucapkan makasih dulu buat teman-teman saya yang sudah kemarin bantu saya untuk reminding, adalah Smiwayan Sari, Asteria Yunestri, dan Mbak Wilda juga ahli gizi di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi yang salah satu mungkin yang ditunggu-tunggu juga. Kita akan bermain bersama nih, sedikit masukan mungkin buat Bapak Ibu yang sedang nonton dari YouTube, akan ada sedikit delay. Jadi kalau mau tahu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara live, secara langsung dan lebih akurat waktunya, lebih baik join di Zoom. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di layar ya, silahkan scan barcode yang sudah muncul di layar Anda, atau kalau misalnya yang lagi nonton pakai handphone kan susah, nggak bisa di-scan tuh barcode-nya. Nah, cukup ketik aja di browser, join di slido.com, lalu di bagian hashtag-nya tinggal ketik aja ngobras. Ya. Nah, caranya untuk nanti kan diminta namanya, pengisian nama. Nah, kalau buat karyawan IDSmed, tuliskan saja nama lengkap, /cabang, lalu kalau untuk anggota keluarga yang sedang ikut bergabung dengan kita semua di sini, tuliskan nama, /nama karyawan dari nama karyawan IDSmed dari anggota keluarga Anda. Nah, supaya nanti hadiahnya nggak salah kirim ya. Ya, nanti akan dipilih nih pemenangnya 2 orang. Hadiah akan dikirim ke kantor IDSmed. Baik itu nanti tergantung siapa yang menang dari cabang mana, akan diberikan oleh sponsor utama kita. Oke, saya kasih kesempatan dulu buat Bapak Ibu untuk bisa join di acara quiz kita ya. Sudah ada Mbak Renya. Wah, ini sudah ada penantang pertama. Silakan yuk Bapak Ibu kita join lagi. Sudah ada Adira, ini keluarga dari Rama ya di Jakarta. Oke, ada Fadli. Yes, ada Pak Agus Setianto. Wah, ada Agusta. Halo. Oke, Celia juga udah join.
Yuk, masih ditunggu, diberikan waktu buat Bapak Ibu kita bisa join. Baru ada 7 orang nih. Ada Yofi, Pak John Ling juga bergabung juga. Iya, ada Mas Wahyu. Terus bertambah ya. Ayo, ayo, ayo. Siapakah pemenangnya hari ini? Di sini, oh Mbak Anin juga ikutan nih. Mas Ridwan. Yes. Tambah lagi Fredin. Hai Fredin. Ini dari semua cabang ikutan ya. Ada Pak Agus dari Makassar, ada Fredin dari Medan. Oke. Ayo kita tambah lagi. Masih ada waktu untuk bisa join. Sudah 17 orang. Wah, ada Mbak Setio nih. Mbak Nisa. Oh, ada cabang Bandung. Ham. Oke. Ada lagi yang masih mau join? Ada lagi, saya kasih waktu mungkin beberapa detik lagi. Ayo. Siapakah pemenangnya hari ini? Ya. Sudah 20 orang ya bergabung ya. Oke. Dari panitia sudah boleh kita mulai? Oke, semua sudah siap? Ya, dari 20 orang peserta, kita lihat siapakah pemenangnya. Oh, oke, ada tambah 1, 21 orang. 22. Bu Foni. Wah. Oke, mungkin saya tunggu deh, tanggung sampai 25 orang. 23, sudah 23 orang gabung. Ada lagi 2 orang yang akan join? Oh, ada Denny. Ya, kalau nggak ada, kita akan close, kita akan mulai ya games kita hari ini. Oke, siap-siap semuanya, udah ready? Tadi sudah menyimak kan ya apa yang dibagikan sama Mbak Fofi? Nah, kalau sudah menyimak pasti bisa jawab nih. Oke, kalau sudah siap, ya silakan mulai. 1 gram lemak sama dengan, berapa kalori ya? Ya, waktu semakin tipis, waktu yang tersisa, kita akan lihat siapa yang menjawabnya paling benar dan paling cepat. Oke, yang benar adalah jawabannya 9 kalori. Nah, teman-teman bisa lihat ya di handphonenya atau di laptopnya siapa yang jawabannya benar. Oke, boleh kita lanjut? Oh, kita bisa langsung lihat. Ya, nomor 1-nya Pak Mas Doki dari Semarang. Menyusul Mas Ridwan, ada Mas Fadli juga. Oke, ini sungguh sangat sengit nih ya, semakin lama nanti ya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan. Berapa air yang dibutuhkan tubuh setiap hari? 1 liter kah? 2 liter kah? 3 liter? 4 liter? Berapa sih yang tepat ya? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat jawabannya. Yang benar adalah 2 liter. Nah, kita lihat ya siapa yang jawabnya paling cepat dan juga paling benar. Wah, Mbak Setio menyusul. Ya, disusul oleh Pak Johan, ada juga Mulvina. Wah, oke.
Masih ada kesempatan untuk meraih peringkat pertama dari seluruh jawaban. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Siap-siap? Ya. PUGS adalah singkatan dari apakah pedoman umum gizi seimbang, prinsip umum gizi seimbang, pedoman umum gizi sesuai, ataukah prinsip umum gizi sesuai? Cukup nih ya, tricky sekali nih pertanyaannya. Iya. Oke, kita lihat jawaban terbanyak. Oh, semua menjawab pedoman umum gizi seimbang. Ya, pinter-pinter ya semua ya. Oke, kita lihat siapa sih tapi yang paling cepat menjawabnya? Mbak Setio. Wow, oke. Masih ada kesempatan untuk menyusul ya, disusul oleh Adira, keluarga dari Rama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa yang dimaksud dengan karbohidrat sederhana? Apakah mudah untuk dihabiskan? Apakah mudah larut dalam air? Mudah ditemukan? Atau dicari di pasar? Iya, kita lihat jawaban yang paling banyak dipilih adalah mudah larut dalam air. Dan apakah memang itu jawaban yang benar? Ternyata benar. Oke, kita lihat ya siapa yang paling cepat menjawabnya dan betul. Mbak Setio lagi. Dari Semarang nih. Oke, Celia menyusul ya, Sel. Oke. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kelima. 1 sendok makan minyak goreng berapa kalori? Wah. 45 kah? 40, 35, atau 50? Masih ingatkah kalian? Oke, sebentar lagi kita lihat jawabannya. Yang terbanyak adalah 45 kalori. Apakah betul? Betul. Jawabannya betul ada 45. Kita lihat siapakah yang dapat menjawab paling cepat. Adira, keluarga dari Rama, menyusul Celia dan Pak Johan. Oke, berikut adalah pertanyaan terakhir. Apakah sudah siap? Pasti deg-degan ya. Ya, siapakah? Oh, ini pertanyaan. Nama lengkap Pak Dani dari Departemen HR. Sesuai KTP loh ya, sesuai KTP. Tak kenal maka tak sayang nih. Oke, kita lihat yuk. Saya pernah. Oh, pada jawabnya adalah Dani Pradana. Tapi tadi ada ini ya. Hints-nya adalah sesuai KTP. Kita lihat jawaban yang benar adalah Teng Pradana. Ini saya lihat kalau nggak bisa jawab dijawab nih sama Pak Dani. Kita lihat siapakah yang menjawabnya paling cepat dan betul. Oh, oke. Ini ya dari Adira ya, keluarga dari Rama menyusul Celia. Lalu juga ada Pak Edi. Nah, kita lihat siapakah pemenangnya kalau secara keseluruhan. Ini sudah keseluruhan kah? Ya, sudah 6 pertanyaan. Oh, dari 6 pertanyaan ini pemenangnya ya? Ya, betul. Oh, oke. Berarti pemenangnya, ini keluarga kamu ya, Rama? Dia nonton dari YouTube sih katanya, Bu. Tapi kalau mau... Betul ya, Adira keluarga dari Rama ya? Ya, itu istri saya. Oh, sorry. Istrinya Mas Rama ternyata. Selamat kepada Mbak Adira dan juga Mas Rama sebagai pemenang pertama dan juga Celia sebagai pemenang kedua. Sungguh sangat tipis sekali ya perbedaannya. Oke, itulah para pemenang hari ini. Nanti akan mendapatkan hadiah dari sponsor utama ya, ditunggu saja. Oke, nah
Nggak terasa nih, kalau kita udah di penghujung acara hari ini. Kita udah mendengarkan bersama-sama sharing dari Mbak Fofi tentang pentingnya memperhatikan asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita tahu ya makanan-makanan apa saja yang bergizi untuk kita dan juga keluarga kita. Jangan lupa kalau semuanya itu juga harus diimbangi dengan olahraga yang tepat dan teratur seperti yang tadi Mbak Fofi sudah sampaikan. Nah, saya akan tutup acara hari ini dengan sebuah quotes. Think positively, exercise daily, eat healthy, work hard, stay strong, worry less, dance more, laugh often, and be happy. Selamat siang semuanya, sampai jumpa lagi di acara Ngobras berikutnya di lain waktu dan kesempatan. Tetap semangat, tetap waspada, tanpa kekhawatiran.